Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, diberi nikmat sehat dan kesempatan pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau pengimbasan mengenai pendidikan saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 4 Kabupaten Tegal. Sebelumnya tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Nurwadi SPPSD. Terima kasih atas pembukaannya. Kemudian berikutnya, sholawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti pada zaman ini. Oke, ngapunten nggih Bapak Ibu, ini kita sifatnya sharing, belajar bersama, sinau bareng. Ini mengenai modul 1, ini submodul 1.4. Kami calon guru penggerak itu disampaikan di sana ada yang namanya budaya positif. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama sharing mengenai budaya positif itu apa dan bagaimana, juga contohnya seperti apa nih. Nah, sebelum masuk ke inti, ini kita awali dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Seperti yang kita tahu, Bapak Pendidikan Indonesia nih Pak Bu, beliau yaitu Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini pada filosofi ini, pendidikan dianalogikan seperti petani menanam tanaman di ladang. Yang mungkin sempat kemarin sedikit viral tentang pendidikan di Indonesia, gonta-ganti kurikulum dan lain sebagainya di Pak Bu. Kita dengan filosofi pendidikan ini kita dikembalikan lagi sebetulnya, diingatkan kembali mengenai pendidikan luhur kita, sejarah pendidikan kita, bahwa semenjak dulu sebenarnya sudah ada ini filosofi yang luar biasa. Cuman mungkin barangkali saya sendiri atau mungkin kita kadang lupa nih Pak Bu. Jadi analogi tentang menanam tanaman di ladang. Jadi diibaratkan pendidikan itu misalkan petani menanam jagung. Nah, yang dilakukan itu petani hanya bisa merawat tanahnya, menjaga kondisi kesuburan tanah, memberi pupuk, menjaganya dari hama, seperti itu nih. Jadi si padi ini, misalkan padi, ya padi nanti tumbuh kodratnya menjadi padi. Tidak bisa kita paksakan petani nanamnya padi, tapi pengennya buahnya berbuah biji jagung seperti itu di Pak Subur misalkan. Itu tidak bisa. Sama seperti kita sebagai seorang guru kepada anak sebenarnya sudah membawa kodrat masing-masing. Mungkin bahasanya mungkin bakat, ada minat dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sebagai seorang guru hanya bisa mungkin memberikan fasilitas, memberikan pembelajaran, tapi tidak bisa memaksa anak seperti itu ya Pak. Mungkin yang dianalogikannya itu seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam tanaman seperti itu di ladang. Kemudian kita diingatkan kembali juga mengenai pendidikan dengan sistem among, asah, terus apa lagi Pak? Asih, asuh gitu. Nah itu, terus ada semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Yang kurang lebih mungkin artinya di depan memberi contoh gitu ya Pak, menjadi teladan, kemudian di tengah memberikan apa Pak namanya Pak? Semangat, yang membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Mungkin seperti itu yang sudah kita pahami sejak dulu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini. Berikutnya kita masuk ke budaya positif. Tema inti pada pertemuan kali ini,
Itu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Tadi yang sudah saya sampaikan ya. Yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu mungkin yang sebagai pengingat kembali bahwa kita hanya bisa seperti halnya memberikan fasilitas yang seperti tadi di depan saya utarakan. Jadi kita tidak bisa memaksa. Wis ngapunten bahasa ini misalkan kalau Pak Jun Pak olahraga kan laki-laki misalkan bakatnya sepak bola. Ya tidak mungkin misalkan dipaksakan kamu harus bisa lompat tali gitu. Walaupun memang kita tetap mengajarkan materi lompat tali misalkan seperti itu. Jadi kita hanya memberi fasilitas, memberi dorongan, memberikan sarana-prasarana dan mungkin memberikan pelatihan-pelatihan yang mereka butuhkan supaya mereka bisa menjadi siswa-siswi atau anak-anak yang bisa berprestasi mungkin menurut bakat dan minatnya masing-masing. Nah ini kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Ini mungkin yang desas-desus dari kemarin ya Pak. Kurikulum paradigma baru, nah ini mungkin sebetulnya kami para calon guru penggerak juga dipersiapkan mungkin ke arah situ, karena kami disampaikan juga di sana ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Di sini apa paradigmanya yang berubah? Jadi perubahan dari yang lama stimulus respon namanya menjadi teori kontrol. Mungkin sebelumnya stimulus respon itu teori stimulus respon ini seperti halnya kita hanya memberikan istilahnya materi, terus mereka dipaksa mau tidak mau harus ini, kamu harus ini, tidak bisa mengembangkan secara mandiri atau berkreatif atau lain sebagainya. Pokoknya dikasih ini, ya kamu harus pahamnya ini, dan tidak boleh istilahnya bahasanya ngeyel yang lain sebagainya. Istilahnya guru mengatur seluruhnya. Jadi guru memberikan stimulus, anak-anak memberikan respon kepada kita. Nah sekarang di sini kita dikenalkan dengan teori kontrol, bahwa kita sekarang istilahnya dikembalikan lagi seperti tadi filosofi pembelajaran atau pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Kita diajak untuk kembali lagi istilahnya kepada anak didik itu bahasanya memanusiakan manusia gitu Pak. Jadi istilahnya berpusat pada anak. Jadi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas saat ini nantinya diharapkan semuanya berpusat pada keaktifan anak atau peserta didik. Tidak hanya serta-merta kita memberikan materi saja, tapi diajak aktif. Seperti kemarin juga nyambung masalah ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Mungkin ke arah situ sama juga. Kita diminta mengajak siswa keluar sekali waktu, mengenalkan dunia nyata kepada anak-anak, tidak hanya di dalam kelas untuk sekedar menerima materi seperti itu. Nah, ini perubahannya yang ada yaitu pertama, untuk stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Seperti tadi ya bahasanya memaksa anak supaya sepemahaman dengan kita. Pada perubahannya teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang apa yang dipikirkan anak kita. Kita sebagai seorang guru kita harus belajar menghargai itu. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung bahasanya memvonis bahwa kamu salah, kamu jelek, misalnya kamu nakal. Tapi di teori kontrol ini kita diajak untuk mencoba mengerti. Jadi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ada sebabnya mungkin. Misalkan terjadi kenakalan atau minta uang pada temannya, ternyata ada asal usulnya. Mereka mungkin tidak dikasih sangu seperti itu, atau tidak, orang tuanya lupa memberi uang jajan, jadi sampai terjadi seperti itu, meminta uang pada temannya. Jadi kita mencoba diarahkan ke situ untuk pemikirannya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Tadi seperti tadi ya. Jadi kita dikembalikan lagi kepada anak untuk membangkitkan motivasi internal dari dalam diri. Jangan sampai mereka nurut, tapi sebenarnya bukan karena mereka mau, tapi karena mereka takut. Atau mungkin sebaiknya mereka mau maju, tapi karena kita ini hadiah seperti itu. Yang diharapkan di paradigma ini kita mengajak mereka untuk muncul motivasi internal.
Jadi mereka secara sadar bahwa mereka merasakan sendiri bahwa mereka itu butuh belajar, itu mereka butuh seperti itu. Jadi tidak takut, tidak merasa terpaksa atau karena motivasi lain. Kemudian berikutnya pemaksaan pada saat ujian gagal. Nah biasanya kan itu dimulai premis di ayo kamu seperti ini kalau gagal mau tidak mau seperti harus memaksa itu kamu harus sendiri kalau tidak jangan salah kalau tidak belajar kita pada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pikiran yang kita ajak anak-anak diberikan tawaran-tawaran mereka supaya menyadari bahwa yang mereka lakukan itu salah bukan serta-merta karena saya salah karena bisa salah tapi mereka sadar bahwa saya salah jadi ketika perubahan mereka perubahan sikap perilaku mereka berubah itu karena motivasi mereka sendiri kemudian respon itu mau berpikir antara di dalam kita nyampaikan kita bisa berubah mereka terus alasannya sudah mereka tidak bisa pilihan lain kemudian pada teori kontrol ada model berpikir menanam jadi kalau ketika kita tadi disampaikan anak sadar tentang kesalahannya dan memperbaiki kesalahan yang lebih baik itu menanam bisa istilahnya mengajak mereka lebih baik anak juga menyadari dan merasa ini saya seperti